Kenapa mesti saya angkat kaki gitu loh? Bajingan-bajingan itu harus angkat kaki, bukan saya. Kalau bodoh tuh nurut, kalau pinter ngajar. Jadi jangan jadi manusia, udah bodoh kagak mau nurut, pintar kagak mau ngajar, kurang ngajar gue bilang. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Masa bodoh lalu mau mati semua, pusing amat lah. Udah benci gua juga, emang gua susah. Nah orang bilang nggak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Kalau memimpin negara ini, kalau ada 250 juta orang akan mati hanya karena 10 atau 1000 orang yang mau meledakkan seluruh Indonesia ini, lebih baik 1000 dimatikan. Atau juga ikut tergoda, ikut main. Nah kalau Pak Ahok kan udah pasti lihat nggak benar, pasti ditabrak kan. Dan nggak mungkin mundur juga. Nah ada kata takut mundur itu. Kadang kita duduk kan untuk orang banyak. Nah, makanya saya ditaruh. Nah, makanya saya bilang saya lebih suka jadi komisaris utama asal direkturnya nurut. Lu nggak perlu korup untuk mempertahankan kursi kamu. Selama kamu jujur, menunjukkan karakter yang sejati, kamu dicari orang bahwa jujur itu adalah harta kita politisi yang terbaik. Mungkin Pak Presiden, Pak Erik panggil saya kasihan saya nggak punya kerjaan kali itu enggak. Ahok sebut mungkin saja saya jadi presiden. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan tidak mengincar jabatan tertentu saat kembali terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan BTP saat meluncurkan buku yang berjudul Panggil Saya BTP, Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Makobrimob. BTP memandang jabatan merupakan akibat dari sebuah perjuangan politik yang ia lakukan. Karena itu katanya, bukan tidak mungkin jika dirinya menjadi presiden pada masa mendatang. Apa beda saya dengan politisi secara umum? Kalau kamu ambisinya adalah politik, maka ketika kamu naik, kamu akan mempertahankan kursi kamu selama-lamanya. Itu kamu ambisi politik. Karena ambisi. Tapi kalau kamu adalah memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan, kamu tidak pernah mempertahankan kekuasaan. Kamu hanya akan terus memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial itu tadi. Gimana konstitusi dilaksanakan. Jadi bagi saya, orang bilang sama saya, jadi pejabat nggak jadi pejabat kelakuannya sama kok. Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah kalau memperjuangkan itu saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden. Nah orang bilang nggak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Paling tidak kan presiden direktur. Kendati demikian, BTP menyampaikan belum mengetahui akan maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang atau tidak. Sebab pencalonan tersebut merupakan wewenang partai politik. Mesti tanya partai itu, tambahnya. Ahok menuturkan tidak menempati jabatan struktur di pengurusan PDI Perjuangan. Namun, ia siap mengajar, memberi semangat dan meyakinkan para kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menjelaskan peluang Ahok untuk bersaing dalam pemilihan presiden 2024 masih ada. Ia menilai masyarakat Jakarta saat ini menyesal telah menghukum BTP secara berlebihan. Apalagi jika melihat prestasi BTP yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan gubernur saat ini. Jika fenomena keinginan dipimpin BTP di Jakarta tersebut bisa diperbesar ke level nasional, maka bukan tidak mungkin BTP berpeluang maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita terlalu menghukum Ahok terlalu besar. Intinya kita salah pilih. Ternyata bagusan Ahok saat memegang lebih tertata.
Saya objektif ya. Sekarang orang rindu lagi. Ternyata kita menghukum Ahok terlalu keras. Artinya, ada peluang masyarakat merefleksikan kembali, jelas Hamdi Muluk. Namun, Hamdi menambahkan perlu dobrakan dalam politik Indonesia, utamanya dalam mengatasi faktor SARA untuk dapat memenangkan BTP dalam Pilpres 2024 mendatang. Sebab, kata dia, faktor SARA ini merupakan sesuatu yang masih sulit diubah dalam politik nasional Indonesia. Bahkan, kata dia, negara maju seperti Amerika Serikat membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghilangkan SARA saat pemilihan presiden, yang kemudian berakhir dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama. BTP bebas dari penjara rutan Makobrimob pada akhir Januari 2019 lalu. Ia menjalani pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan setelah divonis bersalah melakukan penodaan agama oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia kemudian bergabung ke PDI Perjuangan beberapa bulan sebelum Pilpres 2019. BTP kemudian ditunjuk Menteri BUMN sebagai Komisaris Pertamina pada November tahun lalu. Kenapa mesti saya angkat kaki gitu loh? Bajingan-bajingan itu harus angkat kaki, bukan saya. Kalau kamu menyerang saya selama senjata di tangan saya, kamu mau nembak, saya akan usaha tembak duluan. Kalau bodoh tuh nurut, kalau pinter ngajar. Jadi jangan jadi manusia udah bodoh kagak mau nurut, pinter kagak mau ngajar, kurang ngajar gue bilang. Kalau yang negara ini jadi lebih baik, saya mesti dipenjara, saya terima dengan tulus. Jadi kita ini terbalik-balik, tau gak? Teroris yang meledakkan diri di tengah kerumunan dianggap tidak melanggar HAM. Terorisnya terpaksa ditembak, itu melanggar HAM. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok kemarin membuka akses informasi perseroan kepada publik. Lewat akun Twitternya, Ahok mengajak publik berpartisipasi aktif mengawasi BUMN ini dengan memantau langsung data-data yang tersedia di situs resminya. Menanggapi hal ini, Managing Director The Management Institute Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai positif langkah Ahok. Menurut dia, hal ini memang bagian dari fungsi komisaris, meskipun lazimnya dilakukan oleh direksi. Ya, normalnya pengumuman semacam ini disampaikan oleh BPOD atau eksekutif karena masuk domain operasional, kata Toto. Ia menuturkan jika hal seperti ini dilakukan oleh Ahok yang sudah menjadi komisaris utama mungkin ingin menyampaikan bahwa perbaikan good corporate governance sedang dijalankan. Itu sebagian adalah fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, ucapnya. Toto mengakui belum bisa menilai apa yang dilakukan Ahok dengan membuka data pengadaan perseroan kepada publik bisa efektif dalam memberantas mafia migas. Tetapi, ia setuju hal seperti ini memang harus kita manfaatkan bersama guna memantau BUMN migas tersebut. Kita cek saja dalam 2-3 bulan ke depan apakah vendor Pertamina di bidang itu masih sama atau berubah. Ini mungkin bisa jadi salah satu indikator, tuturnya. Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengumumkan adanya gebrakan transparansi data Pertamina melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 12 Februari 2020. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menulis, publik mulai kini bisa dapat mengakses informasi Pertamina melalui laman www.pertamina.com. Ahok menjelaskan tujuan perseroannya membuka akses data operasional kepada publik melalui situs resmi. Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi perusahaan. Namun, Ahok enggan menjelaskan lebih jauh teknis pembukaan informasi data di situs Pertamina itu. Menurut dia, wewenang terhadap kebijakan strategis perseroan menjadi tanggung jawab jajaran direksi. Aku cuma bantu dirut, Direktur Utama, Ahok menyembuhkan. Sebelumnya, Toto Pranoto menilai sah-sah saja jika Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok lebih banyak tampil ke publik dibandingkan dengan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Menurut dia, hal itu tidak menjadi masalah selama keduanya masih berada di koridor tugas masing-masing. Yang penting selama yang bersangkutan tidak melampaui batas kewenangan sebagai pengawas di BUMN, saya kira sah-sah saja bicara, kata Toto.
Toto menduga ada alasan tertentu sehingga Ahok sering muncul di publik. Mungkin ada sesuatu hal penting di Pertamina yang memang harus diperbaiki dan disampaikan langsung oleh Ahok kepada masyarakat. Namun, Toto juga menyarankan di Rut Pertamina untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh Ahok.